warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Tika Anggraini dengan NIM 430401147. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa bayi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan atau understanding of development. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan, baik pada fisik maupun psikisnya. Menurut Sandrock, Yusen tahun 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan masa bayi. Yang pertama yaitu bayi baru lahir hingga 1 bulan. Pada tahap ini bayi akan kehilangan sekitar 10% berat badannya pada hari kedua setelah lahiran. Namun hal ini normal terjadi pada bayi, dan setelah minggu kedua berat badan bayi akan terus bertambah sebanyak 30 gram setiap harinya. Dalam kurun waktu 1 bulan, panjang bayi akan bertambah sekitar 3-4 cm dan lingkar kepalanya juga akan bertambah sekitar 2-3 cm. Selanjutnya yaitu bayi berumur 1 bulan sampai 3 bulan. Pada tahap ini, berat bayi akan bertambah sekitar 680 sampai 910 gram setiap bulannya. Panjang bayi juga bertambah sekitar 2,5 cm setiap bulannya, dan lingkar kepalanya juga akan bertambah sekitar 1,25 cm setiap bulannya. Selanjutnya yaitu pada bayi berumur 4 bulan sampai 6 bulan. Pada usia ini, bayi sudah memiliki berat badan 2 kali berat lahirnya. Panjang badannya bertambah sekitar 1,25 sampai 2,5 cm per bulannya, dan lingkar kepalanya bertambah 1,25 cm per bulannya. Selanjutnya yaitu bayi pada usia 7 bulan sampai 9 bulan. Pada tahap ini, bayi bertambah berat badannya sekitar 450 gram setiap bulannya. Dan setiap bulannya, panjang bayi akan bertambah 1,25 dan lingkar kepalanya akan bertambah 0,6 cm. Selanjutnya yaitu pada bayi usia 10 bulan sampai 12 bulan. Bayi pada masa ini meraih 3 kali berat badan lahirnya pada usia 1 tahun. Panjang badan dan lingkar kepalanya akan bertambah masing-masing sekitar 0,6 cm per bulannya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif pada bayi yang menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget, yaitu teori tahap perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky, yaitu teori sosial budaya. Yang ketiga yaitu Uri Brenner, yaitu teori kontekstual. Yang keempat yaitu Robert Siegler, yaitu teori pemrosesan informasi. Menurut Pavlov Skinner, dia mengkaji teori behavioristik. Menurut Albert Bandura, dia mengkaji tentang teori kognitif sosial. Pendekatan kognitif berfokus pada proses berpikir dan perilaku yang muncul dari hasil proses tersebut. Pada perspektif ini, mengacu 2 pengaruh secara organismik dan mekanistik. Dalam hal ini, pendekatan kognitif memandang perkembangan organismik sebagai hasil dari usaha anak untuk memahami dan bereaksi terhadap dunia mereka. Yang kedua yaitu adapun pengaruh mekanistik dilihat melalui proses rangsangan yang diterima oleh anak dari luar dirinya yang menghasilkan perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu menurut teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif dimulai dari kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Teori perkembangan kognitif Piaget terbentuk melalui 3 proses kognitif yang diperoleh melalui 4 tahap perkembangan kognitif. 3 proses kognitif itu yang pertama yaitu
Organisasi. Organisasi merupakan kecenderungan untuk menciptakan kategori-kategori yang nantinya kategori tersebut terdapat kumpulan-kumpulan skema. Yang kedua yaitu skema adalah suatu cara untuk mengorganisasikan informasi mengenai dunia yang diatur sebagaimana anak berpikir dan berperilaku dalam situasi tertentu. Skema menurut Piaget merupakan struktur kognitif yang kompleks. Skema pada bayi berkembang dari aktivitas-aktivitas yang sederhana yang ditunjukkan pada suatu objek, misalnya seperti menelan, melihat, atau meraih. Pada usia yang lebih tua, skema berkembang lebih kompleks dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi adalah istilah dari Piaget untuk menggambarkan bagaimana anak mengelola informasi baru dikaitkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Adaptasi ini terjadi karena melalui dua proses, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu mengambil informasi dan menggabungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi, adalah menyesuaikan suatu struktur kognitif agar sesuai dengan informasi yang baru. Selanjutnya yaitu equilibrium, merupakan usaha konstan untuk membuat keseimbangan stabil atau equilibrium. Equilibrium menentukan peralihan dari asimilasi ke akomodasi ketika seseorang anak tidak dapat mengatasi pengalaman baru dalam struktur kognitif yang sudah ada dalam diri mereka. Maka anak akan mengalami kondisi ketidaknyamanan motivasi yang dikenal dengan nama ketidakseimbangan atau disequilibrium. Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif yang terjadi pada diri individu melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu pada usia 18 bulan hingga 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu operasional konkret dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Yang keempat yaitu operasional formal, yaitu dari usia 12 tahun hingga ke atas. Tahapan yang pertama yaitu sensori motorik. Bayi secara bertahap mampu mengatur aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan sekitar melalui kemampuan indrawi dan motoriknya. Yang kedua yaitu praoperasional. Anak mengembangkan sistem kognitif yang mulai menggunakan simbol untuk menjelaskan orang, tempat, dan kejadian. Pada tahap ini, bahasa dan imajinasilah yang memegang peran penting. Selanjutnya yaitu operasional konkret. Anak dapat memecahkan masalah secara logis apabila mereka berfokus pada keadaan saat ini dan sekarang, namun tidak dapat berpikir secara abstrak. Selanjutnya yaitu operasional formal. Anak sudah bisa berpikir secara abstrak, mampu menghadapi suatu persoalan yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan sementara atau hipotesis, dan berpikir tentang segala kemungkinannya. Tahap perkembangan pada masa bayi yaitu sensori motorik. Bayi belajar tentang dirinya dan dunianya melalui sensori dan motorik mereka. Bayi akan berubah dan berkembang dari makhluk yang merespon melalui refleks dan acak menjadi tingkah laku yang berorientasi tujuan. Tahap sensori motorik terdiri dari 6 subtahap. Skema bayi bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, berelaborasi berdasarkan pola pikir dan perilaku. Selama 5 subtahap bayi pertama belajar mengkoordinasi input dari panca indera dan mengorganisasikan aktivitas lingkungannya. Perkembangan kognitif bayi dari sub yang pertama sampai sub yang ke-6 terakhir. Pembelajaran berkembang menggunakan pembelajaran
dari umur 1 bulan hingga 4 bulan. Yang ketiga yaitu secondary cellular reaction dari umur 4 sampai 8 bulan. Yang selanjutnya yaitu coordination of secondary cellular reaction, yaitu dari umur 8 bulan hingga 12 bulan. Selanjutnya yaitu tertiary cellular reaction novelty and seriousity dari umur 12 bulan hingga 18 bulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu internalization of scaredness, yaitu dari umur 18 bulan hingga 24 bulan. Biasa mengungkapkan bahwa imitasi merupakan cara yang penting dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran imitasi pada bayi terbagi menjadi dua, yaitu visible imitation dan invisible imitation. Pada akhir periode sensori motorik, bayi dapat memahami objek sebagai bagian yang terpisah dari dirinya dan bersifat permanen. Ketetapan objek dan objek permanensi. Ketetapan objek atau objek permanensi adalah pemahaman bahwa objek-objek tetap ada meskipun tidak terlihat, tidak terdengar, dan atau tersentuh. Menurut Piaget, tercapainya ketetapan objek salah satu pencapaian penting bagi bayi. Selanjutnya yaitu proses belajar pada bayi. Proses belajar pada bayi dapat dijelaskan melalui teori behavioristik dan teori pemrosesan informasi. Proses-proses yang terlibat dalam proses belajar yaitu conditioning, atensi, memori, imitasi, pembentukan konsep atau konsep formation, dan juga dikategorikan. Teori perkembangan kognitif menurut pendekatan behavioristik. Pendekatan behaviorisme merupakan pendekatan yang mengacu pada teori mekanistik di mana perilaku yang muncul merupakan suatu respon terhadap pengalaman sebelumnya di mana respon ini juga bisa diramalkan. Menurut teori behavioristik, bayi belajar melalui apa saja yang dilihat, dirasakan, didengar, disentuh, serta belajar dengan menggunakan kemampuan ingatannya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif menurut teori pemrosesan informasi. Atensi merupakan usaha memfokuskan sumber-sumber daya mental untuk menyeleksi informasi dari usia 3 sampai 9 bulan. Bayi mampu mengatur atensi secara lebih fleksibel dan cepat. Atensi memiliki kaitan erat dengan proses belajar, habituasi, dan dehabituasi. Bayi dapat mengembangkan atensi sejak usia 3 bulan dan pada usia 4 bulan sudah dapat menyeleksi suatu objek dalam rentang waktu 5-10 detik. Namanya waktu menaruh perhatian pertama seiringnya usia. Untuk memperoleh atensi, maka stimulus harus dapat menarik perhatian bayi. Habituasi adalah berkurangnya responsivitas terhadap sebuah stimulus setelah stimulus tersebut ditayangkan berulang-ulang kali. Dehabituasi adalah meningkatnya responsivitas setelah stimulus dirubah. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada masa bayi. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan yang berdasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memvariasikan dan mengkombinasikan kata-kata tersebut. Dalam perkembangan awal bahasa, seseorang akan melakukan perkembangan seperti menangis, cawing atau mendengkur pada umur 2-4 bulan, babbling atau celoteh, menggunakan gestur, holoprase, telegraf
diasosiasikan dengan perubahan fisiologi dan tingkah laku. Contohnya seperti saat mengalami rasa takut, tanda detak jantung akan lebih cepat dan seringkali disertai dengan tindakan melindungi diri. Dan di bawah ini adalah tanda-tanda emosi pertama yang dimiliki oleh bayi. Tangis. Ada 4 pola dalam menangis. Yang pertama yaitu tangisan karena lapar. Tangisan ini biasanya berritme dan tidak selalu berhubungan dengan rasa lapar. Yang kedua yaitu tangisan marah. Biasanya variasi tangisan ritmenya di mana banyak udara yang dipaksakan melewati pita suara. Yang ketiga yaitu tangisan sakit. Tangisan tiba-tiba karena tanpa sebab, dan biasanya tangisan ini ditandai dengan menahan nafas. Yang keempat yaitu tangisan frustasi. 2 atau 3 tangisan yang biasanya tanpa menarik nafas panjang. Selanjutnya yaitu senyuman. Senyum kecil paling dini terjadi secara spontan segera setelah lahir, yang ternyata hasil aktivitas sistem syaraf subkortikal. Senyum involuntari ini sering muncul ketika periode tidur. Lalu pada saat menginjak umur 4 bulan, bayi biasanya dapat tertawa keras ketika dicium perutnya atau digelitik. Yang kedua yaitu emosi kesadaran diri atau self-conscious emotion. Emosi ini terkait dengan respon seperti malu, empati, iri muncul hanya ketika bayi telah mengembangkan mawas diri atau self-awareness. Kesadaran pada bayi sendiri muncul antara usia 15 hingga 24 bulan. Selanjutnya yaitu empati. Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Empati muncul pada bayi biasanya berusia 2 tahun, seperti perasaan bersalah. Rasa empati berkembang seiring berjalannya dengan usia. Selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen memiliki dimensi emosional, tetapi berbeda dengan emosi. Emosi itu terdiri dengan rasa takut, tertarik, bosan, dan mungkin akan datang dan pergi. Sedangkan temperamen yaitu relatif konsisten dan menetap. Adapun perbedaan dari pola temperamen yaitu anak muda atau easy children. Salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki mood yang intensitasnya halus sampai sedang, memberikan respon yang baik terhadap hal baru dan perubahan, cepat mengembangkan jadwal tidur yang teratur, menerima makanan baru dengan mudah, tersenyum kepada orang asing, dan mudah beradaptasi dengan situasi baru. Anak sulit atau difficult children menunjukkan mood yang intens dan sering negatif, sering nangis, juga tertawa keras, tidak memberikan respon baik terhadap hal-hal baru dan perubahan, tidur makan tidak teratur, lambat menerima makanan baru dan curiga terhadap orang lain, lambat dalam beradaptasi dengan situasi yang baru. Selanjutnya yaitu anak lambat dipancing atau slow to warm up, yaitu bereaksi halus baik, positif atau negatif, lambat memberi respon terhadap hal-hal baru dan perubahan. Tidur akan lebih rutin daripada anak yang sulit dan tidak rutin dibanding anak yang mudah, menunjukkan respon inisial negatif terhadap stimuli baru, temuan kali pertama yang orang tepat dengan orang tepat dan situasi yang baru. Secara bertahap menyukai situasi baru setelah pemaparan berulang-ulang dan tidak memaksa. Adapun perkembangan menurut Erikson yaitu yang pertama basic trust dan mid-trust versus mid-trust, yang memiliki arti
bayi mengembangkan kesadaran apakah dunia merupakan tempat yang baik dan aman, dan kekuatannya itu biasanya berasal dari harapan. Yang kedua yaitu autonomi versus shame and adopt. Anak mengembangkan antara sikap kemandirian serta kemampuan kesadaran diri, rasa malu, dan ragu. Kekuatannya yaitu berasal dari kehendak. Yang ketiga yaitu initiative and guilt. Anak mengembangkan inisiatif dan mencoba hal-hal baru yang tidak diliputi dengan rasa bersalah. Kekuatannya yaitu memiliki tujuan. Yang keempat yaitu industri dan versus inferiority. Adalah anak yang harus belajar keterampilan budaya atau menghadapi perasaan yang tidak mampu. Kekuatannya yaitu keterampilan. Selanjutnya yaitu identity versus identity confusion. Remaja harus menentukan dirinya sendiri. Siapa dirinya, siapa saya, dan mengalami kebingungan mengenai beberapa peran. Kebijakannya yaitu kekuatan. Yang selanjutnya